Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia presentasi mengenai pembentukan kata, morfologi, fonologi, sintaksis, dan sematik dan struktur kalimat dalam tata bahasa baku. Baik, kita lanjut ke bagian latar belakang. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting teman-teman dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan manusia ya teman-teman. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan ide, gagasan, informasi, dan perasaan kepada orang lain. Dalam konteks akademik, penggunaan bahasa yang baik dan benar menjadi hal yang sangat diperlukan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman teman-teman. Salah satu aspek penting dalam penggunaan bahasa adalah tata bahasa tentunya, yang dimana tata bahasa merupakan pedoman atau aturan dalam menyusun kata dan kalimat agar sesuai dengan kaidah yang berlaku. Tanpa penggunaan tata bahasa yang baik, seseorang dapat mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan teman-teman. Kita lanjut ke bagian rumusan masalah. Rumusan masalah ini kita ada apa pengertian dari tata bahasa, kemudian apa pengertian morfologi, fonologi, sintaksis, dan sematik, kemudian apa saja struktur yang ada pada tata bahasa, kemudian apa saja kalimat-kalimat efektif dalam tata bahasa, dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan paragraf yang padu dan koheren, teman-teman. Baik, kemudian kita ke bagian tujuan, teman-teman. Tujuan kita untuk presentasi kali ini adalah agar memahami pengertian tata bahasa, kemudian memahami pengertian morfologi, fonologi, sintaksis, dan sematik, kemudian mengetahui struktur yang ada pada tata bahasa, kemudian mengetahui dan memahami kalimat-kalimat efektif dalam tata bahasa, dan memahami terkait paragraf yang padu dan koheren. Baik, akan saya lanjut dengan pengertian tata bahasa. Tata bahasa merupakan suatu cabang ilmu yang mengatur pemakaian bahasa pada suatu negara terkhususnya di Indonesia. Aktivitas sehari-hari tidak lepas dari pemakaian bahasa karena bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau sebagai cara berkomunikasi terhadap orang lain. Jika tidak ada tata bahasa, akan besar kemungkinan penyampaian informasi ataupun komunikasi tidak dimengerti dan tidak teratur. Baik, saya lanjut dengan pengertian morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu tata bahasa yang mempelajari tentang bentuk kata, perubahan kata, serta dampak dari perubahan itu terhadap arti dan kelas kata. Contoh kalimatnya yaitu kalimat berimbuhan atau afiksasi, ibu sedang memasak di dapur. Kalimat reduplikasinya atau pengulangannya, ibu membeli sayur-sayur di pasar. Kalimat komposisi atau gabungan katanya, ibu bekerja di rumah sakit. Dan yang terakhir, kalimat serapan atau kalimat dari bahasa asing. Universitas itu memiliki fasilitas lengkap. Baik, selanjutnya itu ada fonologi. Fonologi adalah kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Secara harfiah, fonologi terdiri dari dua kata, yaitu fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Fonologi terdiri dari dua bagian, yaitu ada fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari tentang bunyi-bunyi yang dilafalkan, sedangkan fonemik adalah mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya. Ada beberapa istilah yang masih berkaitan dengan fonologi, yaitu ada fona, fonem, vokal, dan konsonan. Fona adalah bunyi ujaran yang bersifat netral, sedangkan fonem adalah satuan bunyi ujaran terkecil yang membedakan arti. Selanjutnya itu ada vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Sementara itu, konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Kalimat fonetik contohnya itu ada ibu, bunyi letuk bersuara pada huruf B, kalimat izin, bunyi gesekan tak bersuara pada huruf Z,
dan kalimat mengganggu yaitu bunyi nasal pada eng. Dan contoh kalimat fonemiknya itu ada P dan B seperti pola dan bola. Selanjutnya itu ada R dan L seperti rusa dan lusa. Selanjutnya itu ada sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari cara penyusunan kata menjadi satuan yang lebih besar, seperti frasa, klausa, dan kalimat. Sintaksis berfokus pada struktur atau susunan kalimat, agar menghasilkan makna yang jelas dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Dalam kajian sintaksis, yang dibahas tidak hanya susunan kata, tetapi juga hubungan antara unsur, kalimat, seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Dengan memahami sintaksis, seseorang dapat menyusun kalimat yang baik, benar, dan mudah untuk dipahami. Sintaksis memiliki peran penting dalam penggunaan bahasa, terutama dalam komunikasi tertulis maupun lisan. Susunan kalimat yang tidak tepat dapat menyebabkan makna menjadi tidak jelas, atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penguasaan sintaksis sangat diperlukan, khususnya dalam penulisan karya ilmiah seperti makalah, laporan, dan skripsi. Contohnya itu, kalimatnya seperti Ani membaca buku di perpustakaan. Keterangannya itu, Ani sebagai subjek, membaca itu sebagai predikat, buku itu sebagai objek, dan di perpustakaan itu sebagai keterangan. Dan contoh kalimat keduanya itu, mereka bermain bola bersama teman-teman. Mereka itu sebagai subjek, bermain itu sebagai predikat, bola itu sebagai objek, dan bersama teman-teman itu adalah keterangan. Saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu tentang semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa, makna, kata, frasa, maupun kalimat. Contoh, makna sebenarnya atau denotatif. Dia membeli bunga di pasar. Bunga yang artinya tanaman. Makna kiasan, dia adalah bunga desa. Bunga yang artinya gadis cantik. Selanjutnya, struktur tata bahasa. Struktur kalimat adalah tata letak unsur-unsur dalam kalimat yang membentuk suatu makna yang utuh dan jelas. Unsur-unsur tersebut meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Dan subjek, pelaku atau yang dibicarakan, predikat, yaitu tindakan atau keadaan, objek, yaitu yang dikenai tindakan, pelengkap, yaitu melengkapi predikat, dan keterangan, memberi informasi tambahan. Kalimat efektif adalah yang disusun berdasarkan kaidah bahasa yang baik dan benar, sehingga mampu menyampaikan informasi atau gangguan secara jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Contoh kalimat tidak efektif. Para siswa-siswi sedang belajar dalam kelas. Kalimat efektif, para siswa sedang belajar di kelas. Paragraf padu dan koheren. Kalimat padu dan koheren merupakan rangkaian kalimat dalam suatu paragraf yang disusun secara sistematis, saling berhubungan, dan membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Contoh, paragraf yang benar. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini untuk menyampaikan informasi, ide, dan perasaan kepada orang lain. Paragraf yang tidak benar. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Saya suka makan bakso di siang hari. Terima kasih.